Salam pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Cahyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada bagian ke-6, yaitu Corporate Level Strategi. Jadi bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang competitive strategi atau business unit strategi. Nah, kali ini kita akan membahas corporate level strategi, yaitu strategi tingkat korporasi. Nah, strategi tingkat korporasi ini penting ya, karena korporasi itu memiliki beberapa business unit. Jadi korporasi itu melakukan investasi pada beberapa bisnisnya. Alokasi dana kepada beberapa investasi bisnis unit itu disebut sebagai diversifikasi, ya, menyebar. Ya. To diversify itu artinya apa? Menyebar. Ya. Menyebarkan apa ini? Tentu saja menyebarkan risiko investasi. Ya. Nah, di dalam teori investasi itu kan ada istilah jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Ya, artinya terlalu berisiko. Jadi kalau keranjangnya jatuh ya telur pecah semua, ya. Maka dianjurkan untuk melakukan diversifikasi atau menyebar risiko itu kepada bisnis lainnya. Nah, kumpulan investasi itulah yang disebut dengan portfolio investasi. Ya. Jadi kalau suatu perusahaan, nah contohnya ini Indofood Sukses Makmur. Nah, Indofood Sukses Makmur itu adalah sebuah korporasi. Maka sebagai sebuah korporasi atau corporate, dia menyebar risiko-risikonya melalui bisnis-bisnis mie instan, ya, ada snack, ya macam-macam ya, ada bumbu masak, ya. Itulah yang menjadi kumpulan dari investasi-investasi yang kita sebut lagi adalah portfolio investasi. Nah, tugas dari korporasi itu adalah menciptakan sinergi, ya. Menciptakan sinergi bagaimana bisnis unit itu ya saling memberikan sharing pengalaman, ya, sharing keahlian, ya, sehingga tercipta yang namanya sinergi. Sinergi itu hakikatnya adalah 1+1+1 harus lebih besar dari 3. Ya. Itu namanya ada synergical effect. Ya, synergical effect, dampak dari sinergi. Value atau nilai secara total harus lebih besar dari value atau nilai bisnis unit itu bila mereka bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi nilai secara total harus lebih besar dari nilai masing-masing bisnis unit itu bila mereka berdiri sendiri-sendiri. Makanya sederhananya sinergi itu dijelaskan dengan 1+1+1 harus lebih besar dari 3. Ya. Nah, biasanya diversifikasi itu kan keluar dari core bisnisnya, ya, keluar dari core bisnis. Keluar dari core bisnis itu bisa saja melakukan diversifikasi yang masih berkaitan. Jadi misalnya perusahaan semen, ya, perusahaan semen core bisnisnya ya produksi semen dan menjual semen, ya. Tapi ketika dia melakukan diversifikasi yang berkaitan, bisa saja dia mendirikan suatu usaha beton, ya, sehingga ada yang namanya suatu perusahaan mendirikan industri atau perusahaan yang membuat bantalan kereta api dari beton, ya, tiang listrik dari beton, ya. Nah, itu adalah hasil dari yang namanya
unrelated diversification. Kalau kita itu kemudian perusahaan itu mendiversifikasi pada yang tidak berhubungan, maka dinamakan unrelated diversification atau diversifikasi yang tidak berhubungan. Ya, satu perusahaan semen mendirikan bank, ya. Perusahaan semen mendirikan restoran, itu diversifikasi yang tidak berhubungan. Ya. Bahkan yang tidak berhubungan sama sekali kita namakan conglomeration, ya, konglomerasi. Nah, kita masuk pada related diversification. Apa yang kita sebut dengan economies of scope, ya. Economies of scope. Economies of scope itu pada hakikatnya adalah penghematan biaya atau penurunan biaya, ya. Karena apa? Karena kita menambah lini produk baru, ya. Menambah lini produk baru sehingga terjadilah yang namanya sharing activities antara bisnis yang lama dengan bisnis yang baru. Itu yang kita namakan economies of scope. Jadi scope-nya nambah, lingkup lini produknya bertambah sehingga terjadi penghematan biaya. Nah, apa bedanya dengan economies of scale? Economies of scale itu adalah penghematan biaya atau menurunnya unit production cost karena tidak menambah produk baru tetapi menambah kapasitas, ya. Menambah kapasitas pabrik. Misalnya suatu perusahaan gula itu ekonomi scale-nya ya menambah ya kapasitas mesin-mesinnya untuk memproduksi gula, ya, menambah atau memperbarui mesin-mesinnya, juga menambah besaran dari kebun tebunya. Itu adalah economies of scale. Nah, related diversification ini juga terkait dengan market power, ya. Market power apa yang diperoleh yang mendapat keuntungan melalui kolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi bisa saja dengan melakukan yang namanya pool negotiating power, yaitu apa? Memperbaiki ya posisi tawar terhadap pemasok dan pelanggan. Jadi di dalam value chain itu kan ada rantai pemasok, ya, kemudian internal perusahaan dan kemudian pelanggan. Nah, bargaining power kita terhadap pemasok dan bargaining power kita terhadap pelanggan itu kita perbaiki melalui negotiation atau juga melakukan yang namanya vertical integration, ya, menyatukan mengintegrasikan dari hulu ke hilir, ya, rangkaian produksi itu diintegrasikan. Jadi perusahaan bahan baku itu diintegrasikan dengan perusahaan kita. Ya, contohnya apa? Misalnya sebuah perusahaan mie itu mengintegrasikan antara pemasok tepung terigu dengan perusahaan yang memproduksi mie, ya, atau juga mengintegrasikan juga dengan internal atau rangkaian proses produksi perusahaan, ya. Nah, kalau kita berbicara unrelated diversification, itu sebetulnya kita ingin melakukan yang namanya financial synergies dan parenting, ya. Itu yang namanya unrelated diversification. Jadi parenting advantage itu sebetulnya adalah dukungan kepada bisnis baru yang didirikan dengan memberikan dukungan apa? Dukungan pengalaman atau expertise dari korporat kepada unit yang baru, ya. Nah, bisa juga dengan melakukan yang namanya restructuring. Kalau restructuring berarti melakukan intervensi pada perusahaan baru dengan mengubah struktur, baik itu struktur modal, aset, atau manajemen maupun bisnis dengan menggunakan
teknologi yang baru. Sehingga terjadi yang namanya sinergi keuangan dan bisa melalui juga parenting advantage. Ya. Bagaimana mencapai diversifikasi? Ini dapat dilakukan dengan melalui merger dan akuisisi. Ya. Merger itu penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas. Ya. Kita kenal di Indonesia misalnya ada merger pelabuhan, ya. Nah, yang tadinya ada pelabuhan 1, 2, 3, 4, kemudian digabung, ya, menjadi sebuah holding, ya, di merger menjadi satu manajemen, ya, di merger. Perusahaan apalagi itu perusahaan semen, ya, merger, ya, ada semen Gresik, semen Tonasa, ya, semen Padang, di merger menjadi semen Indonesia. Nah, itu contoh dari penggabungan melalui merger. Apa bedanya merger dan akuisisi? Kalau akuisisi itu pengambil alihan perusahaan lain melalui pembelian saham kepemilikan sehingga kita dapat melakukan kendali atas perusahaan itu, ya. Akuisisi itu mungkin yang cocok adalah contohnya Freeport, ya. Freeport itu sahamnya kita ambil alih atau kita beli sehingga kita menjadi majority, ya, menjadi majority 51%. Nah, itu adalah mengakuisisi, ya. Itu adalah cara-cara korporasi melakukan strategi korporat, ya. Dapat juga melakukan yang namanya aliansi strategis atau joint venture, ya. Aliansi strategis itu berarti kerjasama antara dua atau lebih perusahaan, ya, untuk meningkatkan daya saingnya, ya, untuk menciptakan keunggulan dengan melakukan aliansi atau kerjasama di mana perusahaan satu dengan perusahaan lain itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, sehingga kalau kompetensi ini digabung akan menjadi sarana atau alat strategi untuk meningkatkan keunggulan perusahaan, yang namanya aliansi strategis, ya. Ada juga bentuk yang namanya joint venture, ya. Joint venture itu berarti entitas baru yang dibentuk dalam aliansi dua atau lebih perusahaan dengan badan hukum baru, ya. Jadi misalnya saja kita melakukan joint venture dengan perusahaan Korea misalnya, ya, di dalam hal membangun pabrik baterai, ya, joint venture. Jadi kita kemudian bekerjasama dengan Korea yang mempunyai teknologi, kemudian sama-sama menyetorkan modalnya dan membuat sebuah badan hukum baru. Nah, itu cara-cara korporasi melakukan aliansi, ya, strategis maupun joint venture, ya. Nah, dapat juga dilakukan melalui internal development, ya. Ini yang kita kenal dengan entrepreneurship, ya, kewirausahaan yang dibangun di dalam internal perusahaan itu sendiri. Sehingga apa? Kita tidak membutuhkan juga pendanaan dari luar. Karena itu dibangun dari dalam sendiri, tentu saja membutuhkan lebih banyak waktu dan waktu yang panjang untuk implementasinya. Karena apa? Ya, membangun kompetensi secara internal itu juga tidak mudah, ya. Nah, ini ada juga, ya, quote
Without strategy, execution is aimless. Jadi betul-betul penting yang namanya strategi itu, baik itu strategi yang sifatnya korporasi maupun strategi yang bisnis pada level unit bisnis. Karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa strategi, maka itu dikatakan tak punya tujuan yang jelas. Jadi hanya bekerja, mengeksekusi, tapi yang dieksekusi apa menjadi tidak jelas. Makanya dikatakan without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless. Nah, kalaupun kita itu punya strategi yang hebat, ya, strategi yang prima, ya, di dalam perencanaannya, tetapi eksekusinya tidak bagus, maka juga nggak ada gunanya strategi itu. Ya. Jadi strategi itu harus direncanakan dengan baik dan juga dieksekusi dengan efektif. Ya. Nah itulah yang kita namakan bidang ilmu strategic management. Ya. Tentu saja itu kaitannya juga dengan apa? Keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, jadi begitulah bagian 6 prinsip-prinsip dasar di dalam strategi korporat atau corporate level strategi. Kita akan bertemu lagi pada bagian selanjutnya.